Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Nah ini Allah akan menceritakan kondisi atau keadaan besok di surga itu. Apa yang bisa terjadi sana itu? Wa nada ashabul jannati ashabun nar. Berseru atau menyeru atau memanggil orang-orang yang di surga itu kepada orang yang di neraka. Nah ini ceritanya begini, nanti akan diterangkan di belakang. Yang intinya surga dan neraka itu dibatasi oleh, ya boleh dikatakan, tembok besar tinggi lah, begitulah gitu. Nah itu dikasih sekat seperti itu. Bayangannya itu ya seperti itulah. Seperti di kamar-kamar gitu, ada kamar surga, ada kamar neraka. Nah nanti di atas batas yang membatasi surga neraka itu ada tembok yang tinggi, itu namanya Al-Arab. Itu nanti ada orang-orang itu yang tidak masuk ke surga tapi juga tidak masuk ke neraka. Dia hanya di atas tembok itu yang dia bisa melihat surga dan neraka, tahu penghuninya di situ. Nah mereka itu siapa? Yaitu orang-orang yang ya beramal baik, beramal soleh banyak, ya iman, ya berislam. Tapi amal baiknya itu belum bisa menjamin dia masuk surga. Nah, tapi orang itu juga berbuat jahat, tapi kejahatannya luar biasa, sehingga ya dosanya banyak sekali. Tapi dosanya juga tidak bisa menyebabkan dia masuk neraka. Jadi apa namanya itu, imbang antara baik dan buruknya itu. Dan makanya dalam pemeriksaan amal dan patuh ditimbang itu, kalau orang yang apa namanya hasil timbangnya itu sama antara amal buruk dan baiknya, itu posisinya seperti itu. Orang itu nanti belum bisa masuk surga dan tidak masuk neraka, tapi ditampung di Al-Arab itu. Nah, orang yang macam itu orang yang seperti apa? Ini ada keterangan yang menjelaskan orang yang berjihad membela agama Allah, ya, perang, maju perang bersama Rasulullah, membela agama, musuh orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Itu bro, dia itu berjuang dari Ta'ala. Tapi walaupun dia itu mati di dalam medan pertempuran, kan mestinya jatahnya surga. Tapi karena pada waktu mau berangkat perang itu, dia itu tidak diizini oleh ibunya, lalu dia nekat, lalu ibunya menjadi menderita, memikirkan anak yang maju perang. Lah, ini dosa juga, ini dosa besar juga itu, menyakiti hati orang tua itu. Nah, posisi seperti itu, itulah yang menyebabkan orang itu nanti timbang amalan itu imbang antara jahat dan buruknya, yang menyebabkan dia itu hanya menunggu saja dulu di Arab itu, belum bisa masuk surga dan juga tidak masuk neraka. Itu nanti keterangan tentang orang yang di Arab itu seperti itu. Banada ashabul jannati ashaban nar. Nah ini yang diterangkan orang surga menyeru, yang memanggil-manggil orang di neraka itu. Apa ucapannya mereka? Angkot wajat nama wa adana rabbuna haqqa. Sungguh, hei ahli neraka, aku sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kami itu benar-benar tuh janjinya itu. Janjinya dulu kan siapa yang beriman, berislam, beramal soleh, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan lain-lainnya yang perbuatan baik-baik itu akan dimasukkan surga, kan begitulah. Nah aku dulu kan juga seperti itu lah. Di surga di dunia sudah ngamalkan itu, dan aku sekarang di jatah masuk surga. Betul janjinya Allah itu sudah betul seperti itu. Aku sudah dapat itu. Nah ini omongan orang surga ya toh, kepada orang ahli neraka. Lalu sekarang fahal wajatum ma wa'adarobukum haqqa. Orang surga juga bertanya pada ahli neraka, apakah kamu sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kamu sekalian dulu di dunia itu? Ya benar, sudah nyata, janjinya Allah nyata. Saya dulu di dunia tidak mengamalkan perintah Allah, aku tidak masuk Islam, aku tidak iman, tidak Islam.
aku malah menentang Allah dan Rasulnya, aku menghina Al-Quran. Ya bener, tahu-tahu bener juga itu. Janji Allah seperti itu, aku dapat itu, nyata betul. Celaka aku, karena aku dulu di dunia kalau tidak tunduk patuh kepada Allah. Begitu itu pengakuan orang di neraka itu seperti itu. Dia mengiyakan bahwa dia mendapatkan azab seperti itu lantaran mereka itu dulu tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Fa'adana mu'adzinun bainahum ala'natullahi ala dhalimin. Maka menyerulah orang yang menyeru di antara mereka itu, yang ada di Arab itu, menyeru pada orang yang di neraka itu, sungguh laknat Allah itu bagi orang-orang zalim. Pantas kamu zalim, yang menganiaya diri, kamu dapat jatah neraka. Itu ucapan orang yang di Arab itu begitu itu kepada orang yang di neraka itu. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yab'unaha iwaja. Siapa orang yang zalim yang akhirnya penghuni neraka itu? Alladzina yasudduna an sabilillah, yaitu orang-orang yang menghalangi jalan Allah. Jadi kalau ada orang yang mau mengamalkan ajaran Islam dihalang-halangi, disabotase, dientel, dilapor-laporkan, kalau nanti wah ditangkap. Nah, orang yang macam itu namanya orang yang menghalangi itu. Mubalik harus diteliti yang benar, mana yang betul-betul balik atau yang dipenghasut. Nah, begitu kan. Nah, orang-orang yang menghalangi jalannya Allah seperti itu, itulah yang disebut orang zalim. Orang yang menghalangi berkembangnya agama Islam, ya tidak senang dengan agama Islam, itu menghalangi Islam, itulah orang yang zalim. Wayab unaha iwaja, dan mereka itu maunya ingin membelokkan ajaran Islam itu. Ajaran Islam yang hanya menyembah pada Allah yang satu, tidak mensekutukan Allah, Rasulnya Muhammad, ajaran Al-Quran. Nah, itu maunya itu dibelok-belokkan itu. Jangan ikuti Quran, ikuti yang lain saja. Itu wah Quran itu wah isinya hanya neraka terus kalau diterangkan. Bikin orang pusing semua, setiap hari hanya dengaran neraka. Kok jangan gitu dong, setiap hari hanya bisa neraka saja. Memang di Quran isinya ya begitu itu loh. Siapa yang beramal soleh masuk surga, yang tidak iman, tidak Islam, tidak beramal soleh neraka. Itu mah begitu kan, perlu diterangkan. Disuruh memberikan peringatan pada orang yang belum Islam dan menentang Islam itu, begitu. Memang mereka menginginkan itu ajaran Islam dibelok-belokkan gitu, supaya tidak berjalan Islam itu. Nah, kalau ada orang seperti itu termasuk orang yang zalim. Orang zalim itu begitu itu. Wahum bil akhirati kafirun. Nah, orang yang zalim itu ya tidak iman terhadap adanya hari akhir, ya, tidak percaya adanya hari kiamat, di mana nanti hari dunia ini akan hilang, hancur dunianya, manusianya mati semua, lalu sudah setelah itu mati dikubur, dibangunkan, masuk ke sana alam akhirat, dihisab amalnya lalu dibalas. Mereka tidak percaya itu. Nah, sekarang Allah akan menerangkan keadaan di surga dan neraka besok di akhirat itu. Wa bainahuma hijab, di antara surga dan neraka itu ada temboknya, ada batasnya. Tadi sudah disinggung sedikit di depan tadi. Ini Allah menerangkan, di antara surga dan neraka itu ada pembatasnya. Walal arafi rijalun ya'rifuna kulam bisimahum. Nah, ini sudah diterangkan tadi. Dan di atas araf itu batas tadi, batas antara surga dan neraka, tembok yang tinggi tadi itu yang kita terangkan itu ada orang laki-laki, banyak orang situ laki-laki. Ya'rifuna kulla bisimahum. Mereka mengenal tuh orang-orang baik di surga maupun di neraka dengan tanda-tandanya.
Jadi mereka tahu, oh si A si B masuk surga, oh si A si B masuk di neraka. Mereka tahu itu, yang di Arab itu bisa melihat itu. Oh teman saya di sana, oh teman saya di sana, oh teman saya di surga, oh di neraka. Oh pantas itu orang yang biasa menghujat agamanya kok di neraka, ya pantas, benar juga firman Allah itu. Nah, begitu. Wah, tapi itu orang yang selalu dakwah. Wah, itu orang yang beramal soleh. Oh, di surga. Ya pantas itu janji Allah mah begitu. Nah, begitu. Tahu semua itu ciri-ciri orang yang di surga neraka itu. Karena mereka kenal betul dulu temannya di surga, temannya di dunia. Wa nadau ashabal jannah. Lah, apa yang diucapkan oleh orang Arab kepada orang-orang di surga itu? Assalamun alaikum. Wah, ucapannya sejahtera untuk kamu, hei ahli surga. Assalamualaikum, ya. Kesejahteraan untuk kamu sekalian. Iya toh, kamu sejahtera toh sudah masuk surga, dapat pahala yang melimpah seperti itu, kan begitu. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Padahal mereka sendiri itu yang di Arab belum bisa masuk surga, padahal dia ingin sekali masuk surga. Gitu. Orang yang punya keinginannya besar untuk masuk surga, tapi belum ada jatah untuk masuk surga. Ya tadi karena amal timbangannya sejajar, sepadan antara baik buruknya itu. Padahal yang jatahnya masuk surga itu kan yang amal baiknya yang bagus, yang banyak itu. Jadi orang yang di Arab itu dia belum bisa masuk ke surga, padahal dia itu sangat menginginkan.